Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas belajar. Tak lupa pula kita kirimkan salawat berserta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa obor keselamatan di dunia wal akhirat. Baik, perkenalkan, nama saya Nurdin, NIM 1911000003. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Adapun dosen penempuh yaitu Usman Noer, MAG. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan sedikit atau menjelaskan sedikit terkait tentang sejarah perpustakaan. Yang pertama adalah pengertian perpustakaan. Perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca atau pemustaka, bukan untuk dijual. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, perpustakaan adalah pengelolaan koleksi karya tulis, karya cetak, atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Kemudian, sejarah perpustakaan. Perpustakaan pada zaman kerajaan. Di Indonesia, sebelum kedatangan bangsa penjajah, telah berdiri kerajaan-kerajaan kecil maupun besar, seperti Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram, dan sebagainya. Saat itu, peradaban dan kebudayaan bangsa sudah tinggi. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya maupun Majapahit misalnya, diperkirakan telah mengenal suatu tempat penyimpanan dokumen yang terdiri dari berbagai naskah yang berhubungan dengan ketatanegaraan, peradaban, keagamaan, silsilah kerajaan, adat istiadat, kriteria populer, lara, cerita alam, dan bahkan ada pula tentang ramuan-ramuan obat dan sebagainya. Kemudian pada zaman ini, naskah-naskah tersebut baik pada kerajaan besar maupun kecil di berbagai daerah Indonesia di istana dirawat oleh petugas utama dan hanya raja, kerabat raja, pendeta, petugas tertentu saja yang boleh membaca manuskrip tersebut. Koleksi peninggalan bahkan perpustakaan pada zaman ini dapat ditemukan sekarang di Perpustakaan Museum Pusat Jakarta sebagai salah satu komponen keberadaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Untuk koleksi beli disimpan digunakan kritinya atau di Bali. Kemudian perpustakaan zaman penjajahan sampai Indonesia merdeka di Batavia pada tanggal 28 April tahun 1778 berdiri sebuah perhimpunan bernama Bataviase Genootschap dan Kunsten en Wetenschapppen. Bersamaan dengan itu juga diresmikan perpustakaan perhimpunan yang disumbang Dewan Hindia Belanda atau Raad van Indië setiap tahunnya hingga tahun 1844. Kemudian perpustakaan zaman penjajahan Jepang. Pada zaman Jepang, pemerintah mengeluarkan peraturan melarang menggunakan buku-buku yang ditulis dalam bahasa Inggris, Belanda, Prancis untuk digunakan di sekolah karena pelarangan buku, terutama buku berbahasa Belanda, serta suasana yang berorientasi pada kemenangan peperangan. Banyak buku-buku dimusnahkan sehingga hanya sedikit buku yang dapat digunakan. Pada tahun 1945, Jepang menyerah. Koleksi perpustakaan yang masih ada di antaranya adalah Perpustakaan Bataviase
Genootschap Kunsten en Wetenschappen dalam beberapa perpustakaan khusus. Kemudian, setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Namun dalam bahasa itu, pemerintah Indonesia menghadapi pasukan Inggris, Belanda dan pemberontakan dari berbagai daerah sehingga pemerintah kurang memperhatikan perpustakaan. Kemudian, pada saat pemerintah membuka pendidikan, beberapa pengajar membawa buku ke Yogyakarta. Ketika itu, pemerintah Republik Indonesia masih sempat mendirikan Perpustakaan Negara Republik Indonesia di Yogyakarta pada tahun 1948. Perpustakaan di negara ini merupakan perpustakaan negara pertama di Indonesia. Sekitar tahun 1950 hingga akhir tahun 1960, pemerintah Republik Indonesia mulai memperhatikan perpustakaan umum untuk rakyat, yaitu melalui Taman Pustaka Masyarakat atau TPM dan Taman Pustaka Rakyat atau TPR. Untuk TPR yang memiliki 3 tipe. Tipe yang pertama TPR tipe atau tipe A untuk mendesak dengan komposisi koleksi 40% bacaan tingkat SD dan 60% tingkat SMP. Kemudian TPR tipe B untuk kabupaten atau kota dengan komposisi koleksi 40% bacaan tingkat SMP dan 60% tingkat SLTA. Kemudian tipe C untuk tingkat provinsi dengan komposisi koleksi 40% bacaan tingkat SLTA dan 60% tingkat perguruan tinggi. Inilah yang materi yang sempat saya bawakan mengenai tentang sejarah perpustakaan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.